sedekah tolak bala. Saya baru-baru pulang ceramah di Jambi, Polda Jambi. Saya berkenalan dengan salah seorang perwira tinggi di Polda tersebut. Dia cerita, suatu ketika ibunya sakit. Dokter sudah angkat tangan, sudah habis badannya, kurus. Dokter tidak menemukan penyakitnya. Sampai dia marah-marah ini polisi. Dia bilang, karena ada adiknya yang disekolahkan menjadi dokter dan dokter spesialis, marah sama adiknya. Kau disekolahkan sama orang tua jadi dokter, kok tidak bisa kau obati ini penyakitnya ibu? Marah-marah betul. Ilmu saya terbatas, tidak bisa. Suatu ketika ada orang mau masuk pilkada, maka dia mau jual pesantrennya, Pak. Bayangkan, gara-gara pilkada dia mau jual pesantrennya. Nauzubillah min zalik. Lebih sadisnya lagi, dia jual dengan manusia yang ada di dalamnya. Apa ndak bajingan orang seperti ini, Pak? Ini polisi, seorang polisi, agamanya tidak terlalu paham soal fikih. Ya kasihan lihat ini orang, penghuni pesantrennya belumlah cukup 20 waktu itu. Kasihan ini pondok, mau dijual dengan penghuninya, bukan pondoknya nih, kasihan Pak. Anak santri yang ada di situ, dia kemana ini kalau dia dijual dengan orang-orangnya? Inilah Pak, politisi kadang-kala begini Pak. Kalau mau pilkada baik betul agamanya, pakai serban, pakai gamis, masuk masjid, kayaknya soleh sekali, pasang baleho, fotonya pun dia balik Pak. Pernah Bapak lihat itu politisi fotonya? Kan biasa kalau foto itu di atas kepalanya Pak ya, ini di bawah kepalanya, baru dia tulis di balehonya, siap jungkir balik untuk rakyat. Itu politisi Pak. Yang percaya Pak, kalau Bapak mendengar perkataan politisi, jangan baper Pak, jangan bawa perasaan. Bapak sakit hati. Dia belilah itu pesantren Pak. Setelah dibeli, diperbaiki kamarnya, dia Masya Allah. Setelah itu dia bawa orang tuanya, saya tidak usah sebut rumah sakitnya, tapi rumah sakit Kristen. Setelah diperiksa, ditahu ini Pak, justru Kristen yang tahu penyakitnya. Ini penyakit gampang ini. Disembuhkan Pak, dioperasi sekejap, sembuh, dan sampai saat ini Pak, segar bugar itu ibunya. Dia bilang, inilah akibat sedekah saya Ustadz, saya beli itu pesantren. Tolak bala. Bayangkan, yang tadinya semua dokter sudah angkat tangan, dengan sedekah tolak bala. Itu Nabi sudah jelaskan. Jadi bapak-bapak di sini, kalau ada di sini prostat, asam urat, kolesterol, obati dengan sedekah. Ibu-ibu, ada suamimu mulai selalu berpikir poligami, tolak bala dengan sedekah. Betul Pak. Ibu bangun sholat tengah malam, nggak usah curhat kiri kanan. Ini menunjukkan kebenaran firman Allah, kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Dan biasanya kita kalau cerita kematian, itu anak muda yang dilihat yang sudah pensiun, yang sudah putih rambutnya, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Langsung itu orang tua dilihat. Padahal kematian itu tidak harus tua dulu. Dan semua orang ketika saya tanya, bapak-bapak mau ndak umur panjang? Coba, ibu-ibu mau ndak umur panjang? Pasti jawabannya mau. Bapak-bapak yang hadir di sini mau ndak mati besok? Pasti bilang jangan dulu Ustaz. Kalau saya ditanya, Ustaz sudah mau mati besok? Jangan dulu, istri baru satu. Nah, semua orang selalu berdoa, ya Allah,
berikan kami umur yang panjang. Bukan ya Allah, berikan kami ajal yang panjang. Nah, bagaimana memiliki umur yang panjang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, sittatu asya'in tasidu fil umur. Ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang. Satu di antaranya, kata Nabi, kalian ingin umur yang panjang, as-sadaqatu, bersedekah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, bicara soal sedekah, jangan harap setan akan membiarkan kita melakukan itu. Dia akan berupaya mengagalkan ketika manusia mau bersedekah. Dia akan berupaya sekuat tenaga agar kita gagal bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu umur kita jadi panjang dan dia menjadi investasi yang tidak akan ada habis-habisnya. Dan kita nikmati selama sedekah itu masih digunakan orang. Bapak sholat, pahalanya hanya kita dapat ketika sholat. Bapak menunaikan ibadah puasa Senin Kamis, Bapak hanya dapat pahalanya ketika Bapak puasa Senin Kamis. Selesai puasa, selesai pahalanya. Bapak menunaikan ibadah haji, ibu menunaikan ibadah umroh, pahalanya kita dapat hanya ketika kita umroh. Selesai umroh, selesai pahalanya. Tapi sedekah, Bapak sedekah hari ini, meskipun Bapak sudah meninggal dunia, sedekah itu tetap mengalir, dan mengalir. Itu yang disebut amal jari. Yang menyumbang karpet ini, meskipun dia sekali saja beli misalnya 50 juta, sekali dia keluarkan, tapi 50 jutanya itu mengalir terus, meskipun orang yang sudah mengeluarkan duit itu sudah berada di dalam kubur. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian, berbicara soal sedekah, saya teringat kisah seorang Yahudi pelit di Madinah, namanya Abu Lubabah. Pelit betul, Pak, tapi banyak pohon kurmanya, sampai kalau saya tidak salah ada 3 kali ayat turun berkaitan dengan pohon kurmanya. Dia bertetangga dengan fakir miskin. Kontras, ini kaya sekali, ini miskin sekali. Bertetanggalah dia, satu super kaya, satu super miskin. Ini orang miskin banyak anaknya. Lalu dia punya ini, Abu Lubabah punya pohon kurma. Pohon kurma ini banyak buahnya, istimewa memang. Setiap saat selalu bagus buahnya. Lalu jatuhlah buahnya. Jatuh buahnya. Ini anak fakir miskin, dia pergi makan itu kurma. Begitu pelitnya ini Abu Lubabah, ini anak fakir miskin, sudah masuk itu kurma di mulutnya. Sudah masuk di mulutnya, dia ambil, dia kasih keluar. Kasih keluar itu, jangan kau makan. Bayangkan, sudah masuk di mulutnya orang, dia tarik. Kira-kira ada yang begitu di sini? Sedihlah bapaknya lihat. Padahal itu kalau syariat Islam, itu kalau bapak bertetangga, A, B, punya pagar, lalu bapak tanam pohon mangga. Begitu mangga bapak menyeberang ke pagar tetangga, maka yang nyebrang di pagar halal bagi yang tetangga, bukan lagi bapak punya. Kenapa? Karena daun-daunnya itu tetangga yang masuk ke parangan tetangga yang bersihkan, maka halal bapak ambil kalau nyebrang ke pagar. Tiba-tiba ada jamaah bertanya, Ustadz, bagaimana kalau istrinya tetangganya nyebrang ke pagar? Apakah itu halal? Woi, lain itu bos. Nah, sedihlah bapaknya ini fakir miskin. Dia pergi melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tetangga saya itu pelit betul, Yahudi. Kenapa? Bayangkan ya Rasul, anak saya sudah dia makan, dia pungut yang jatuh, sudah masuk di mulutnya, dia tarik pula, begitu pelitnya.
nasihatilah dia, ya Rasul ini Yahudi. Datanglah Nabi ke Yahudi itu. Ya Abu Lubabah, bolehkah engkau memberikan itu kurmamu pada fakir miskin ini? Atau saya beli. Kalau kau tidak mau kasih, saya belilah ini pohon kurmamu. Apa kata Abu Lubabah? Ya Muhammad, maafkan saya. Memang banyak kurmaku, tapi ini kurmaku yang paling aku sayang. Kenapa? Karena setiap saat buahnya banyak. Selalu banyak panennya ini. Saya mohon maaf. Ya bolehlah. Kata Nabi, juallah kepadaku. Bujuk-bujuk. Abu Lubabah lalu berkata, baik Muhammad, saya jual, tapi dengan catatan satu pohon kurma ini gantinya 40 pohon kurma. Coba lihat pelitnya Pak, dia cuma satu, dia minta 40. Ini biasa, ini rentenir ya. Orang Bugis bilang papi mana duit. Apa itu kalau bahasa Indonesia ya? Kasih beranak uang. Dipinjam 1, kembali 20. Riba lah yang seperti ini. Mudah-mudahan Bapak terhindar dari makanan riba. Enggak berarti lah engkau menabung di bank konvensional. Ya bagaimana Ustaz? Semua uang kita ditransfer langsung gaji kita. Ya sudahlah, berdoa saja kepada Allah. Ambil gaji itu, masukkan ke bank syariah. Sudah dimasukkan, orang lalu berkata, sama aja prakteknya Ustaz, mereknya aja beda. Yang penting kita sudah berikhtiar. Kita sudah berikhtiar. Selebihnya serahkan kepada Allah. Ya manalah ada kita bisa hidup ini tanpa transaksi bank. Apalagi nanti kalau jadi semua itu yang namanya nanti orang belanja online Pak, tidak ada lagi uang kita lihat. Oh bayangkan, nah, kita berserah diri kepada Allah. Nah, Nabi ceritalah kepada sahabatnya, saudara-saudara sekalian, kalau ada yang bisa membeli ini, maka Allah akan gantikan dia nanti di surga yang lebih bagus lagi. Wah, seorang sahabat kaya di Madinah, hebatnya kaya dermawan. Yang banyak di antara kita kaya pelit, sudah pelit serakah. Ini sahabat Nabi kaya dermawan, namanya Abu Dahda. Abu Dahda mendengar itu, lalu dia datanglah, wahai Abu Lubabah, kau juallah itu pohon kurmamu kepadaku. Baik, saya jual, dengan catatan satu pohon kurma gantinya 40. Saya siap. Baik, nih tukarnya, dibeli. Lalu datanglah Abu Dahda kepada Nabi, ya Rasulullah, alhamdulillah, senang betul. Kenapa? Saya berhasil membujuk Abu Lubabah sehingga saya bisa beli kurmanya ini. Nih, kurmanya sudah dimiliki, silahkan fakir miskin itu menikmatinya. Ya Rasulullah, apakah betul nanti saya punya pohon 40 gantinya di surga? Nabi berkata, iya, kamu akan mendapat gantinya pohon kurma di surga nanti 40. Bahagia Abu Dahda, dia lebih bahagia punya harta di akhirat daripada di dunia. Kenapa? Harta di dunia ini Pak, yang Bapak makan jadi kotoran, yang Bapak tabung jadi rebutan nanti anak ahli waris kita. Nah, apa kehebatan sedekah? Satu, sedekah itu kata Nabi memperpanjang umur. Kok bisa Ustaz? Coba lihat Pak, kalau orang dermawan, jangankan masih hidup, sudah mati saja orang doakan. Coba, orang dermawan sudah mati saja orang masih doakan. Contoh, ada orang tetangga kita rajin betul sedekah waktu hidup, pas meninggal maka orang lewat di kuburnya, dia akan singgah dulu. Baik, ini Pak Haji, waktu hidup rajin betul jaga kasih masjid. Itu yang ada kipas angin di masjid itu sumbangan dia. Itu yang ada mic di masjid sumbangan dia. Ayo kita kirimkan Fatihah, Al-Fatihah. Meskipun sudah meninggal 20 tahun yang lalu, orang masih doakan. Ini yang disebut umur yang panjang. Di Makassar ada sebuah masjid namanya Masjid Sudirman, dekatnya Bank Sulsel.
Bang Sulsen masjid, namanya Masjid Sudirman, yang bangun salah seorang orang kaya pengusaha tambak, dan yang kedua mantan direktur Bank Penin. Beliau dua orang inilah membangun ini masjid mewah, betul mewah itu masjid. Karpetnya empuk, sound systemnya baik, AC-nya sejuk, bersih, interiornya cantik, semua orang yang masuk, masya Allah, masya Allah. Dua orang inilah yang membangunnya. Dan salah satu lagi, ada tiga, satu lagi yang mewakafkan tanahnya, namanya almarhum Andi Odam, mantan gubernur di Sulawesi Selatan. Hebatnya Pak, penghuni masjid itu bisa ribuan setiap Jumat, tapi setiap Jumat MC-nya selalu berkata, sebelum khatib naik ke mimbar, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada tiga orang yang membangun masjid ini setiap berjamaah, terutamanya setiap Jumat. Inilah yang disebut umur yang panjang. Meskipun sudah di alam kuburnya, tapi orang yang meninggal masih mendapat kiriman pahala. Itu umur panjang Pak. Kenapa? Sedekah. Tapi kalau orang pelit, jangankan mati, hidup aja didoakan orang sial Pak. Itu orang pelit, orang masih hidup saja didoakan orang sial. Ada orang minta sedekah tidak pernah, datang takmir masjid tidak pernah aja dikasihnya, lewat mobilnya tidak pernah orang lewat mobil Pak, orang pasti bilang mudah-mudahan tabrakan. Pelit betul itu orang, mudah-mudahan dicuri ban mobilnya. Itu masih hidup aja orang doakan sial Pak. Bagaimana kalau dia mati? Orang Bugis kata kalau dia orang mati, andrai lebu ajamu dupai. Coba bayangkan, itu yang disebut at-takasur, berlomba-lomba memperkaya diri, lalu dia enggan membayar zakat dan bersedekah. Bapak-bapak, satu, sedekah memperpanjang umur. Yang kedua, sedekah tolak bala. Saya baru-baru pulang ceramah di Jambi, Polda Jambi. Saya berkenalan dengan salah seorang perwira tinggi di Polda tersebut. Dia cerita, suatu ketika ibunya sakit. Dokter sudah angkat tangan, sudah habis badannya, kurus. Dokter tidak menemukan penyakitnya. Sampai dia marah-marah ini polisi. Dia bilang, karena ada adiknya yang disekolahkan menjadi dokter dan dokter spesialis, marah sama adiknya. Kau disekolahkan sama orang tua jadi dokter, kok tidak bisa kau obati ini penyakitnya ibu? Marah-marah betul. Saya ilmu saya terbatas, tidak bisa. Suatu ketika ada orang mau masuk pilkada, maka dia mau jual pesantrennya Pak. Bayangkan, gara-gara pilkada dia mau jual pesantrennya. Nauzubillah min zalik. Lebih sadisnya lagi, dia jual dengan manusia yang ada di dalamnya. Apa ndak bajingan orang seperti ini Pak? Ini polisi, seorang polisi, agamanya tidak terlalu paham soal fikih. Ya kasihan lihat ini orang, penghuni pesantrennya belumlah cukup 20 waktu itu. Kasihan ini pondok, mau dijual dengan penghuninya, bukan pondoknya nih, kasihan Pak. Anak santri yang ada di situ, dia kemana ini kalau dia dijual dengan orang-orangnya? Ini Pak, politisi kadang-kala begini Pak. Kalau mau pilkada baik betul agamanya, pakai serban, pakai gamis, masuk masjid, kayaknya soleh sekali, pasang baleho, fotonya pun dia balik Pak. Pernah Bapak lihat itu politisi fotonya? Kan biasa kalau foto itu di atas kepalanya Pak ya, ini di bawah kepalanya, baru dia tulis di balehonya, siap jungkir balik untuk rakyat. Itu politisi Pak. Yang percaya Pak, kalau Bapak mendengar perkataan politisi, jangan baper Pak, jangan bawa perasaan, Bapak sakit hati. Ya belilah itu pesantren Pak. Setelah dibeli, diperbaiki kamarnya, dia Masya Allah. Setelah itu dia bawa orang tuanya, saya tidak usah sebut rumah sakitnya, tapi rumah sakit Kristen. Setelah diperiksa,
Ditahu ini Pak, justru Kristen yang tahu penyakitnya. Ini penyakit gampang ini. Disembuhkan Pak, dioperasi sekejap, sembuh, dan sampai saat ini Pak segar bugar itu ibunya. Dia bilang inilah akibat sedekah saya Ustadz, saya beli itu pesantren. Tolak bala. Bayangkan, yang tadinya semua dokter sudah angkat tangan, dengan sedekah tolak bala. Itu Nabi sudah jelaskan. Jadi bapak-bapak di sini, kalau ada di sini prostat, asam urat, kolesterol, obati dengan sedekah. Ibu-ibu, ada suamimu mulai selalu berpikir poligami, tolak bala dengan sedekah. Betul Pak. Ibu bangun sholat tengah malam, tidak usah curhat kiri kanan. Kita lihat, ibu-ibu mau tahu ciri-cirinya suami selingkuh? Mau kawin lagi, ibu mau tahu ciri-cirinya? Satu, handphonenya pakai password. Mencurigakan sudah itu Bu. Yang kedua, setiap terima WhatsApp, SMS masuk kamar mandi. Curigalah kau. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Nah, kalau sudah begini suami, tidak usah kau curhat sama tetangga. Apalagi curhat di Facebook. Tak kusangka kau begitu. Romantis ketika kau masih muda, semakin kau tua semakin menjadi-jadi. Tidak usah curhat seperti itu. Gimana caranya? Ibu bangun sholat hajat tengah malam, ambil minimal 2 rakaat, syukur-syukur bisa sampai 8 rakaat. Selesai itu ibu berdoa, ya Allah, Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Ya Allah, palingkan hatinya kepadaku. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta ya Allah. Sedekah tolak bala. Mudah-mudahan suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba amalkan. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tahajud. Dia tolak bala juga Pak. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta ya Allah. Saya sudah capek lihat istriku ya Allah. Malas betul. Suka ngomel, kuat makan. Ya Allah, malas dandan ya Allah. Hancur saya hadapi ini perempuan. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta ya Allah. Tolak bala ke panti asuhan. Mudah-mudahan 1 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana doa dikabulkan?